Asuransi jiwa yang ditandatangani oleh Michael Malloy itu menyebutkan bahwa Marino Pasqua, Kreisberg, dan teman mereka yang bernama Joe Murphy sebagai penerima pencairan asuransi apabila Michael Malloy ini mengalami. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini adalah sebuah kisah nyata yang menurut gua cukup epik dan ini lumayan seru ya ceritanya. Ini cerita tentang bagaimana seseorang itu mengalami percobaan pembunuhan, yang dimana di saat itu dia menjadi korban percobaan pembunuhan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan uang asuransi. Nah, ini sebenarnya sejarah yang cukup kelam dan juga bisa dikatakan sebuah pelajaran yang cukup keren untuk teman-teman bisa memahami kalau di dalam dunia asuransi itu ternyata bisa terjadi kecurangan juga gitu ya. Kalau sekarang kan kebanyakan kasus daripada asuransi ini adalah susahnya atau sulitnya mencairkan uang di asuransi kan. Nah, tapi kalau di zaman dulu orang-orang memanfaatkan sistem asuransi ini untuk mendapatkan uang dengan mengorbankan nyawa orang lain. Nah, hari ini kita akan menceritakan tentang kisah seseorang yang menjadi korban tersebut, namun dia beberapa kali berhasil lolos atau selamat dari percobaan pembunuhan dan dianggap sebagai manusia yang sulit menemui ajal alias mati. Langsung aja kita bahas tentang Michael Malloy di sisi lain. Michael Malloy, dia ini berasal dari Irlandia, yang dimana dia ini bisa dikatakan seorang pria yang selalu mujur gitu ya, selalu berhasil melewati sebuah percobaan pembunuhan. Dia ini lahir di sebuah kota yang bernama County Donegal di barat laut Irlandia. Pada awal tahun 1920-an, dia bermigrasi ke New York, dimana di saat itu dia menjadi warga Amerika Serikat untuk sementara waktu bekerja sebagai pemadam kebakaran. Nah, namun sayangnya Michael Malloy ini itu kecanduan dengan alkohol sampai-sampai dia keluar dari pekerjaannya dan menjadi tunawisma alias homeless alias ngegembel. Sehari-hari dia mengemis untuk mendapatkan uang ya kan dari belas kasihan orang-orang. Uang yang dia dapat itu dia gunakan selain untuk makan sehari-hari, dia juga gunakan untuk mabuk-mabukan. Ada salah satu bar yang benar-benar sering dia kunjungi dan dia menjadi langganan lah ya di bar tersebut. Yang dimana bar ini menyediakan alkohol ilegal dan bar ini terletak di daerah Bronx. Bar ini dijalankan oleh seseorang yang bernama Tony Marino. Yang dimana di saat itu Tony Marino ini berumur 27 tahun. Pada awalnya nih ya, Marino ini dia itu selalu mencari target orang-orang yang datang ke barnya dia untuk mabuk-mabukan. Sebenarnya Marino ini sendiri sudah menghasilkan uang yang cukup banyak dan bisa dibilang ya cukup untuk sehari-hari dari penghasilan barnya tersebut. Nah, namun pada zaman itu muncullah sebuah ide untuk mendapatkan uang yang lebih banyak setelah dia mempelajari sistem asuransi yang bisa dibilang nih gampang banget untuk dimanipulasi atau dikibulin gitu. Caranya adalah dengan meminta seseorang yang sedang mabuk menandatangani asuransi kejiwaan. Yang mana asuransi kejiwaan ini rata-rata nilainya sebesar 2.000 US dollar. Perlu gue jelaskan sedikit ya geng ya. Fungsi daripada asuransi kejiwaan ini itu biasanya mengcover apabila kita terkena musibah, sakit, bahkan kalau kita meninggal dunia maka ada sejumlah uang yang bisa dicairkan. Jadi itulah fungsi daripada asuransi. Makanya banyak sekali orang-orang yang meninggal dunia itu keluarganya tuh ribut berantem gara-gara memperebutkan asuransi. Contoh salah satunya adalah kejadian meninggalnya almarhum Vanessa Angel dan suaminya Bibi, ya kan? Orang tua Vanessa Angel dikabarkan mencairkan dana asuransi katanya, asuransi daripada Vanessa Angel. Nah, ini kan jadi ribut, jadi saling sindir, jadi ke pengadilan segala macam. Karena memang jumlah uang asuransi itu tidak sedikit, itu biasanya banyak banget dan itu adalah salah satu bentuk warisan lah apabila si orang tersebut meninggal dunia. Nah, kita kembali ke cerita ini. Di dalam hal ini, Marino ini mempunyai ide tersebut yang dimana
dia ingin menjebak seseorang yang sedang mabuk menandatangani asuransi kejiwaan, lalu di dalam asuransi tersebut akan dituliskan hak bagi si pewarisnya itu siapa gitu ya. Nah biasanya Marino ini akan mencantumkan namanya dia sebagai penerima asuransi tersebut atau ahli warisnya gitu. Jadi dia akan mendapatkan keuntungan dari situ. Singkat cerita, dia di saat itu melancarkan aksinya ini pertama kali kepada seorang wanita yang bernama Mabel Carson. Di saat itu dia mendekati Mabel Carson ini yang sedang sering mengunjungi barnya dia. Di saat Mabel Carson ini sedang mabuk, langsung aja Marino ini menyodorkan sebuah kertas asuransi yang entah bagaimana cara dia mengerayu, dia meminta Mabel Carson ini untuk menandatangani surat asuransi tersebut yang nilainya 2.000 US dollar. Jadi kalau misalkan di convert itu ya sekitar 24 juta rupiah ya untuk mata uang sekarang. Tapi 24 juta rupiah di zaman itu tahun 1920-an itu kayak 200 juta atau 2M kali ya jumlahnya ya, karena cukup besar kan, sekarang udah inflasi. Sampai akhirnya nih ya, setelah si wanita tersebut menandatangani surat asuransi itu dan sudah di-approve segala macem gitu ya, dan di dalam asuransi ini udah ada namanya si Marino gitu kan. Akhirnya Marino ini melancarkan aksinya dengan cara mengajak si Mabel Carson ini untuk nginap bersama. Ketika mereka nginap bareng, Marino ini langsung menidurkan Mabel Carson ini di tempat tidur, yang mana tempat tidur itu dia basahi dengan air. Ketika malam hari, jendela kamar tempat Mabel Carson ini tidur dibuka oleh Marino. Dan di saat itu sedang musim dingin. Targetnya adalah membuat si Mabel Carson ini meninggal dunia karena kedinginan. Karena kan di saat itu dia mabok banget, dia lemes, gak bisa bangun, tidur, terus jendelanya dibuka, terus tempat tidurnya dibasahi, otomatis dia mati membeku. Akhirnya keesokan paginya, perempuan tersebut meninggal dunia. Di saat itu Marino langsung mengakui kalau mereka semalam tuh habis ngedate, berkencan gitu ya. Dan dia tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh si perempuan setelah mereka berkencan. Yang jelas pihak kepolisian memastikan ini bukan kasus pembunuhan, tapi ini murni meninggal dunia karena kelalaian si korban gitu ya. Jadi pihak kepolisian menganggap kalau dia meninggal dunia gara-gara nggak nutup jendela, jadi mati kedinginan. Akhirnya Marino ini langsung mencairkan asuransi, yang dimana asuransi tersebut sudah diatasnamakan kepada si Marino. Segitu bobroknya tuh ya, zaman dulu ya asuransinya nggak terlalu ketat gitu ya, nggak bener-bener memeriksa gitu, nggak bener-bener di tracking dulu ini bener nggak sih, kok bisa sih asuransinya atas nama si Marino gitu. Nah akhirnya Marino mendapatkan uang, dan dari situlah dia mulai terfikir untuk melancarkan aksi-aksi lainnya. Lalu setelah itu, Marino ini memberitahukan trik ini kepada teman-temannya yang lain. Yang dimana teman-temannya ini salah satunya ada namanya Francis Pasqua. Dia ini berumur 24 tahun, dan Daniel Kreisberg yang berusia 29 tahun. Nah, mereka bertiga itu merencanakan pembunuhan selanjutnya agar bisa mendapatkan penghasilan dari asuransi seperti si Marino. Lalu terjadilah sebuah peristiwa yang melibatkan Michael Malloy yang hari ini akan kita ceritakan. Ini terjadinya pada suatu sore tahun 1932. 3 orang sekawan tadi sudah menyusun rencana jahat mereka untuk mencari korban baru, yang dimana mereka menjalankan bisnis bar ilegal ini semakin gila-gilaan. Di saat bisnis bar mereka ini semakin berjalan, Michael Malloy menjadi salah satu langganan dari bar tersebut. Hari demi hari mereka sudah memperhatikan Michael Malloy ini. Dia lihat gerak-gerik dari Michael Malloy itu seperti orang yang benar-benar kecanduan akan alkohol. Setiap harinya selalu datang ke bar dengan kondisi yang sehat, lalu pulangnya itu benar-benar sempoyongan, mabuk-mabukan, gak sadarkan diri. Dalam beberapa kunjungan oleh Michael Malloy ini, mereka memperhatikan Michael Malloy ini sering sekali jatuh pingsan setelah minum. Dan di saat itu mereka melihat Michael Malloy ini sangat lusuh, terus juga lemas, sakit, dan seperti orang yang sangat dekat dengan kematian. Di saat itulah mereka merencanakan dan menargetkan Michael Malloy ini sebagai korban selanjutnya. Nah, di saat itu mereka mencoba mendekati Michael Malloy dengan mengatakan, kamu boleh minum gratis di sini. Setiap hari kamu datang, kita akan memberikan gratis karena kita senang melihat kamu, katanya. Karena Michael Malloy ini memang menjadi langganan yang hampir setiap hari dan menurut mereka pantas untuk menerima minuman gratis. Namun dengan syarat Michael Malloy ini mau menandatangani asuransi jiwa, katanya. Dan di saat itu Michael Malloy yang diajak ngobrol dalam kondisi mabuk hanya mengiyakan aja.
sengaja. Nah akhirnya pada suatu hari mereka menyodorkan asuransi jiwa itu kepada Michael Malloy yang benar-benar dalam keadaan mabuk di saat itu. Dan Michael Malloy menandatangani surat atau asuransi jiwa tersebut. Nah di dalam cerita ini Marino si pemilik bar itu merasa kayak yang digratiskan kepada si Michael Malloy ini itu menjadi hutang gitu ya. Ya memang mereka memberikan minuman gratis, tapi menurut dia rugi gitu karena udah ngasih minuman gratis. So dia ingin semua minuman gratis itu akan menjadi uang cash setelah Michael Malloy mati. Lalu keesokan harinya mereka mulai menyusun rencana bagaimana caranya membunuh Michael Malloy agar mendapatkan uang asuransi tersebut. Nah namun ada hal yang mereka tidak sadari ya geng. Jadi ketika mereka meminta Michael Malloy untuk tanda tangan di surat asuransi tersebut, mereka tuh sempat bilang kalau ini adalah surat untuk mendukung Marino, si pemilik bar, untuk menjadi pejabat lokal. Jadi itu kayak kertas survei lah gitu. Jadi harus ada suara yang mendukung si Marino, kabarnya gitu. Nah di dalam kondisi mabuk tersebut ya Michael Malloy langsung menandatangani, ditambah lagi dengan penawaran minum gratis di tempat tersebut. Nah ternyata ada yang mereka lupa, yaitu asuransi jiwa yang ditandatangani oleh Michael Malloy itu menyebutkan bahwa Marino, Pasqua, Kreisberg, dan teman mereka yang bernama Joe Murphy sebagai penerima pencairan asuransi apabila Michael Malloy ini mengalami kematian, yang dimana kematiannya itu secara tidak sengaja. Jadi bukan kematian yang disengaja ya, atau misalkan kayak kasus pembunuhan itu kan sengaja, terus juga penculikan segala macam gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak sengaja itu kayak kecelakaan atau sakit gitu ya, itu kan tidak disengaja. Di dalam hal ini mereka akan mendapatkan uang sebesar 3.500 US dollar. Kalau di convert ke zaman sekarang tuh sebanding dengan 50.000 US dollar ya. Jadi 50.000 US dollar kalau dirupiahkan ya sekitar hampir 600 jutaan. Jadi cukup banyak uangnya dan mereka bagi sekitar 5 orang. Lalu mereka menunggu nih saat-saat kesempatan untuk melihat Malloy meninggal dunia. Selama 3 hari berturut-turut mereka membiarkan Michael Malloy ini minum dengan sangat berat. Jadi minumnya udah banyak banget dengan harapan ketika Michael Malloy pulang dia akan jatuh di tengah jalan dan meninggal dunia atau dia ditabrak oleh mobil gitu ya. Nah ternyata sampai hari keempat ini orang balik lagi ke bar, minum dan dalam kondisi sehat walafiat. Dan juga semakin hari semakin meresahkan, yang dimana dia itu ya malah kelihatan akrab gitu ya dengan si orang-orang yang akan membunuhnya ini. Sampai kepada tahun baru pun tiba, jadi udah mau mulai perayaan tahun baru. Di saat itu Marino, si pemilik bar, udah gak sabar dengan kondisi ini karena dia semakin rugi kan memberikan minuman gratis kepada Michael Malloy, dan juga dia pengen buru-buru untuk mencairkan asuransi tersebut. Akhirnya Marino ini menyarankan untuk menembak mati Michael Malloy. Namun di saat itu teman-temannya gak setuju karena itu akan menarik perhatian publik dan pihak kepolisian. Namun salah satu temannya yaitu Joe Murphy malah menyarankan kalau lebih soft dengan cara memberikan si Michael Malloy ini minuman yang mengandung alkohol kayu. Jadi lebih tepatnya itu ngeracunin gitu. Nah kenapa demikian? Karena kasus memberikan alkohol kayu itu sama halnya dengan meminum alkohol berkualitas buruk ya. Dan di zaman itu bukan merupakan salah satu pelanggaran yang besar atau bukan kasus kriminal yang serius di saat itu. Karena memang banyak sekali orang yang mengkonsumsi alkohol ilegal di zaman tersebut. Jadi dengan begitu kematian daripada Michael Malloy ini tidak ada indikasi kecurangan. Dan akhirnya mereka setuju dengan hal tersebut. Pada suatu sore mereka menyiapkan alkohol kayu tersebut atau alkohol yang kualitasnya sangat buruk ya. Kalau orang gak kuat tuh bakal mati minum itu. Diberikanlah kepada Michael Malloy. Namun yang terjadi adalah bukannya mati, Michael Malloy ini malah ketagihan dan terus-menerus meminta minuman keras jenis tersebut. Dan hal ini semakin membuat kelompok ini jadi kecewa. Mereka sudah mencoba berbagai hal ya kan, dengan cara yang sangat soft halus membunuh Michael Malloy, tapi nggak berhasil. Dan di saat itu mereka terus memutar otak bagaimana caranya membunuh Michael Malloy ini supaya bisa mencairkan asuransi tersebut. Akhirnya salah satu dari kelompok mereka yang bernama Pasqua itu mencari-cari tahu apa hal yang dapat meracuni orang ini dengan campuran alkohol yang dia minum. Nah terus akhirnya dia mendapatkan data kalau apabila alkohol diminum lalu tercampur dengan makanan jenis tiram, maka itu akan menjadi racun yang dapat membunuh
manusia. Jadilah di saat itu mereka membuat sebuah sandwich yang isinya sarden dengan tiram. Yang dimana tiram ini adalah tiram yang dapat menjadi racun gitu ya apabila diminum dengan alkohol. Ditambah lagi alkohol yang diminum oleh si Michael Malloy adalah alkohol kayu. Dan yang terjadi adalah sama. Michael Malloy justru nggak keracunan, nggak mati, nggak kenapa-napa. Malah dia melahap semua sandwich itu dan ya dia tetap sehat walafiat. Dan saking pusingnya mereka mencoba hal lain lagi untuk membunuh Michael Malloy. Sandwich yang tadinya isinya itu cuma tiram dan sarden gitu ya, yang rencananya bakal ngeracun gitu, malah mereka tambah dengan pecahan logam dan juga pecahan beling atau kaca, dengan harapan ketika ditelan oleh Michael Malloy itu akan membelah isi perutnya. Namun yang terjadi, Michael Malloy juga tidak kunjung mati. Lalu Marino ini ingat dengan Mabley Carson yang mana dia bunuh dengan cara dibekukan. Dan di saat itu mereka mencoba untuk menyusun rencana mematikan atau membunuh Michael Malloy dengan cara yang sama, yaitu dibekukan. Nah, pada suatu sore, Michael Malloy ini minum sampai mabuk dan sampai pingsan. Dan di saat itu, Marino dan teman-temannya menunggu sampai malam hari tiba. Yang dimana di saat itu kan musim dingin, otomatis di luar itu lagi salju. Dan Marino dan teman-temannya ini memindahkan tubuh Michael Malloy ke sebuah taman yang dipenuhi dengan salju. Dan di saat itu Michael Malloy ini ditelanjangi oleh orang-orang ini dengan harapan dia bakal mati kedinginan. Bahkan sebelum mereka meninggalkan tubuh Michael Malloy di taman itu, mereka sempat menyirami tubuh Malloy dengan 5 galon air yang dituangkan tepat di dadanya. Jadi itu benar-benar bikin dia sesek, bikin dia membeku gitu. Nah, akhirnya tubuh Michael Malloy ini ditinggalkan di taman tersebut. Namun, lagi-lagi keberuntungan berpihak kepada Michael Malloy. Tiba-tiba ada beberapa orang polisi yang lewat sedang berpatroli melihat jasad Michael Malloy tergeletak di taman tersebut. Dan pihak kepolisian ini langsung menolong Michael Malloy. Di saat itu pihak polisi nggak merasa curiga dengan adanya rencana pembunuhan tersebut, karena setelah dilihat Michael Malloy ini ternyata dalam kondisi sedang mabuk. Dan di luar negeri, orang mabuk dengan kondisi yang sangat parah, dengan sangat berat, akan melakukan hal-hal konyol, termasuk ya tidur di atas salju. Nah, makanya di saat itu polisi mengira, oh ya udah ini orang mabuk doang nih. Jadi sepoyongan, jalan, telanjang, tiba-tiba tidur di salju di taman. Jadi tidak ada kecurigaan kalau dia itu korban perencanaan pembunuhan. Dan waktu pun terus berjalan nih geng, sampai tiba pada bulan Februari. Jadi udah lewat jauh dari tahun baru nih. Asuransi itu kan ada preminya tuh, yang otomatis harus dibayar terus-terusan. Orang-orang ini udah gedek banget nih, karena asuransi daripada Michael Malloy ini ya mereka bayarin terus gitu kan. Dan mereka udah nggak mau ngebayar asuransi per Februarinya. Jadi mereka tuh pengen rencana ini cepat-cepat kelar, supaya mereka nggak harus setor lagi. Akhirnya mereka mencari satu orang yang berani untuk pasang badan apabila ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, mereka menemukan salah satu orang yang bernama Hersey Green, yang dimana dia berusia 23 tahun. Dan Hersey Green ini bersedia menjadi seorang supir yang akan menabrak Michael Malloy. Dan kalau berhasil dia mendapatkan upah sebesar 150 US dollar ya. Ya nggak begitu besar, tapi ya ini cukup lah untuk seseorang yang berani menjadi tersangka ya kan dalam kasus tabrak lari lah gitu. Akhirnya mereka melancarkan aksinya dengan kondisi di saat itu Michael Malloy dimabukin dulu. Setelah dimabukin, lalu dua orang anggota geng yang bernama Pasqua dan Murphy memegang Malloy dan membawa Malloy ke pinggir jalan. Jadi seolah-olah teman yang lagi ngegotong gitu loh geng. Dan tiba-tiba datanglah sebuah mobil yang dikendarai oleh Hersey Green dengan kondisi yang sangat kencang. Yang dimana mobil ini langsung menerobos, langsung menuju ya kan kencang ke arah Michael Malloy, Pasqua dan Murphy. Dan ketika mobil itu mulai mendekat, Pasqua dan Murphy mulai melepaskan Michael Malloy dan mereka melompat ke arah kiri dan kanan menjauh dari mobil tersebut dengan harapan Michael Malloy akan tertabrak. Namun, ketika Murphy dan Pasqua bangun, melihat dan memastikan Michael Malloy ini tertabrak atau enggak, ternyata ini orang selamat lagi dari kecelakaan tersebut.
dia nggak tertabrak sedikit pun dan nggak terluka sedikit pun, geng. Jadi masih sehat walafiat. Dan di situ Murphy dan Pasqua ini benar-benar kesel dan dia minta si Hersey Green ini untuk ulang lagi. Di saat itu Michael Malloy masih nggak sadar, jadi dia tuh nggak tahu kalau ini adalah percobaan pembunuhan. Jadi dia dipegang lagi, diajak jalan lagi. Lalu Hersey Green mencoba untuk menabrak mereka dari sisi belakang. Namun di saat itu Murphy dan Pasqua lompat lagi yang membuat Michael Malloy juga spontan ikut lompat dan rencana itu pun gagal lagi. Nah, namun mereka nggak menyerah sampai di situ aja, geng. Mereka lagi-lagi mencoba untuk memegangi Michael Malloy untuk percobaan ditabrak sekali lagi. Namun sayangnya di saat itu ya kondisinya jalanan tuh udah mulai rame nih, udah mulai banyak lalu lalang. Tapi mereka saking keselnya udah tidak memperhatikan hal tersebut. Alhasil Michael Malloy ini berhasil ditabrak menggunakan mobil oleh Hersey Green, yang dimana suaranya itu benar-benar gede, dar, yang menarik perhatian orang-orang untuk melihat kondisi Michael Malloy. Lalu mereka bertiga akhirnya kabur. Pasqua kabur, Murphy kabur, dan juga Hersey Green juga kabur. Dan Michael Malloy ditolong oleh warga sekitar, dibawa ke rumah sakit. Dan di saat itu orang-orang ini tidak mengetahui apakah Michael Malloy itu mati di saat ditabrak atau justru masih hidup. Selama 3 minggu, geng ini ya kan, orang-orang yang merencanakan kematian Michael Malloy ini tidak mendengar kabar dari Michael Malloy. Dan di saat itu kelompok ini sibuk mencari keberadaan mayat Michael Malloy. Mereka ngecek satu persatu dari rumah sakit ke rumah sakit dengan harapan mereka mendapatkan mayat dari Michael Malloy yang mereka tabrak. Dan mereka tidak menemukan mayat atas nama Michael Malloy di rumah sakit manapun. 3 minggu sudah berlalu sampai di akhir Februari. Tiba-tiba di saat mereka sudah putus asa dengan rencana pembunuhan Michael Malloy, si target atau si Michael Malloy pun tiba di bar. Dia masuk ke dalam bar tersebut dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan. Dia diperban, kakinya patah, pincang, ya seperti orang baru keluar dari rumah sakit dengan kondisi yang cukup parah. Di saat itu yang dia ucapkan pertama kali adalah dia ingin minum. Dan hal tersebut benar-benar mencengangkan seisi bar, termasuk orang-orang yang sedang merencanakan kematian Michael Malloy. Dan Michael Malloy sama sekali tidak ingat dengan apa yang terjadi ketika tabrakan tersebut. Ya dia kan ya pasti kepalanya kebentur, terus juga dalam kondisi dia sedang mabuk di saat itu. Dan dia tidak sama sekali memikirkan hal tersebut dan tidak ingat sama sekali. Akhirnya dalam kondisi ini orang-orang ini benar-benar putus asa. Pertama, mereka harus membayar premi atau tagihan asuransi terus-menerus untuk Michael Malloy. Udah gitu memberikan minuman gratis, membeli alkohol kayu atau racun, dan juga menyiapkan segalanya yang menghabiskan uang mereka. Ditambah lagi apabila rencana ini berhasil, maka uang tersebut harus dibagi 5 dan itu tidak cukup untuk mengganti kerugian mereka selama merencanakan pembunuhan ini. Nah akhirnya di penghujung bulan Februari tahun 1933, ini tepatnya terjadi pada malam hari, di mana geng ini menunggu Michael Malloy pingsan setelah minum. Setelah pingsan, mereka membawa Michael Malloy ini ke sebuah kamar yang ada di bar. Mereka membunuh Michael Malloy ini dengan sangat kejam, yaitu memasukkan sebuah selang yang terhubung ke jet gas batu bara. Lalu setelah itu mereka menyalakan benda tersebut. Dan akhirnya Michael Malloy pun berhasil dibunuh. Michael Malloy meninggal dunia. Dan di saat itu, orang-orang ini langsung menghubungi pihak petugas koroner. Ini adalah pihak petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat. Di saat itu, mereka meminta petugas ini, mereka membayar petugas ini untuk mencantumkan kematiannya disebabkan oleh pneumonia. Ini adalah sebuah kayak penyakit atau kematian yang disebabkan oleh peradangan paru-paru karena infeksi bakteri. Karena kan yang mereka lakukan adalah memasukkan selang tadi ya, selang gas tadi ke mulut Michael Malloy sehingga dia mengalami gagal pernafasan atau keracunan di saat pernafasan. Dan sertifikat kematiannya ini ditandatangani oleh Dr. Frank Manzella, yang dimana akhirnya pihak kepolisian tidak mencurigai kematian daripada Michael Malloy ini. Dan juga pihak asuransi langsung meminta data tersebut. Jadi hanya cukup data dari pihak petugas koroner tadi gitu ya. Terus juga surat dokter yang jelas menerangkan kalau Michael Malloy ini meninggal dunia karena penyakit itu, lalu asuransinya baru bisa dicairkan.
Dan salah satu dari anggota yang bernama Francis Pasqua itu berhasil mendapatkan sebesar 800 US dollar dari salah satu asuransi. Nah, ternyata mereka mendaftarkan Michael Malloy ini di beberapa asuransi. Namun, ketika mereka mencoba untuk mencairkan ke asuransi kedua, tiba-tiba petugas asuransi itu meminta mereka untuk memperlihatkan mayat daripada Michael Malloy. Di saat itu timbul sebuah kecurigaan, yang dimana Francis Pasqua ini itu kayak gerak-geriknya itu salah tingkah gitu ya dalam menjawab permintaan si pihak asuransi. Dia bilang kalau mayat Michael Malloy udah dikubur gitu, udah nggak bisa dicek lagi gitu. Pihak asuransi ini nggak terima, langsung mereka itu melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian di New York. Akhirnya pihak kepolisian melakukan otopsi ulang dengan menggali kuburan daripada Michael Malloy ini dan melakukan pengujian terhadap mayatnya. Nah, hasil autopsi dan setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian, terbukti bahwasanya kematian Michael Malloy bukan karena bakteri dan terdapat cairan kimia gas di dalam paru-parunya dan juga ada luka gitu ya di dalam kerongkongannya, yang mana itu adalah luka disebabkan oleh pemaksaan sebuah benda untuk dimasukkan ke dalam kerongkongannya. Dan di saat itu pihak kepolisian melakukan olah TKP dan mencari barang bukti, sehingga pihak kepolisian berhasil membuktikan kalau Michael Malloy ini tidak murni meninggal karena sakit, tapi dia meninggal dunia karena dibunuh. Akhirnya kelompok ini semuanya ditangkap dan mereka dijuluki dengan sebuah nama yaitu The Murder Trust. Nah, lalu bagaimana dengan Harcy Green yang sempat membawa mobil untuk percobaan pembunuhan? Nah, ternyata dia karena nggak berhasil membunuh Michael Malloy, dia ini kena hukuman 10 tahun karena percobaan pembunuhan. Sementara yang lainnya, termasuk Marino, itu mendapatkan hukuman mati. Dan semua dari mereka ini akhirnya dieksekusi mati di atas kursi listrik. Dan ini terjadi pada 7 Juni tahun 1934. Nah, sementara itu Joe Murphy gitu ya, itu dieksekusi mati juga dengan cara yang sama itu setelah bulan berikutnya gitu. Lalu Dr. Frank Manzella ikut ditahan karena menandatangani surat kematian palsu. Dan banyak orang yang mencari tahu di mana keluarga Michael Malloy. Siapa sebenarnya ini orang? Dia orang Irlandia yang pindah ke New York tapi menjadi tunawisma atau menjadi gembel gitu ya. Dan pihak kepolisian pun menelusuri keluarga daripada Michael Malloy, ternyata tidak berhasil menemukan dan tidak banyak yang tahu asal muasal dari Michael Malloy ini. Dan karena kasus percobaan yang berkali-kali untuk membunuh Michael Malloy ini tidak berhasil, maka Michael Malloy ini dijuluki dengan sebutan Iron Mike. Nah, jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil nih geng ya dari cerita Michael Malloy ini. Yang pertama, jangan sembarangan mempercayai orang asing. Yang kedua, jangan suka mabok. Karena ketika kita mabok-mabokan, maka pikiran kita akan ada di dimensi lain, sementara tubuh kita masih ada di bumi gitu ya. Alhasil kita bisa dibodoh-bodohi oleh orang gitu, dan akan menjadi target pembunuhan. Dan juga lebih hati-hati lagi gitu ya dalam menandatangani surat menyurat. Kalian harus baca, harus cek ya kan, apakah itu surat yang sah, apakah itu bakal menjerumuskan kalian atau enggak gitu ya. Jangan sampai ini merugikan diri kalian sendiri.